Rapat mediasi konflik agraria antara kelompok tani Koperasi Bumi Melayu Berjaya, BMB, dengan raksasa perkebunan PT Salim Infomas Pratama yang digelar di kantor Bupati Rokan Hilir pada hari Senin 9 Maret 2026 sudah disepakati pemerintahan Rokan Hilir. Koperasi BMB dengan tegas menolak segala bentuk kompensasi materi dan tetap menuntut hak atas penguasaan lahan fisik. Ketua Koperasi BMB Hasan Basri menyatakan kekecewaannya terhadap manajemen PT Salim Infomas Pratama yang hingga kini dinilai mangkir dari kewajiban penyediaan lahan plasma sebesar 20% bagi masyarakat sekitar. Rapat mediasi yang dilaksanakan di kantor Bupati Rokan Hilir bersama dengan perusahaan dan koperasi BMB, sudah nampak titik terang kesepakatan itu merupakan tidak lanjut ke Menteri Art dan BPN, tegas Hasan kepada awak media usai pertemuan. Tuntutan meningkat menjadi 40% meski mediasi berjalan alot, Hasan menegaskan pihaknya tidak akan mundur. Bahkan koperasi BMB kini menaikkan tuntutan menjadi 40% dari total areal PT Salim Infomas Pratama. Angka tersebut mencakup kewajiban plasma yang selama ini terabaikan serta kompensasi atas perpanjangan hak guna usaha, HGU. Kami menuntut 40% di areal perkebunan mereka. Rinciannya, 20% untuk penggarapan lahan masyarakat dan 20% lagi terkait perpanjangan HGU selama 30 tahun ke depan. Hasan Basri juga memberikan peringatan keras bahwa masyarakat tidak menginginkan komposisi lain atau bentuk kompensasi material lainnya. Mereka hanya menginginkan tanah untuk dikelola secara mandiri oleh koperasi. Yang jelas, Koperasi BMB Selalu Jaya Balai Jaya tidak mau menerima kompensasi dalam bentuk deal-deal atau uang. Kami menuntut hak atas lahan secara fisik. Rapat mediasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Sekda, Rokan Hilir Hafauzi F. Rizal, MSI, ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan dinas terkait, diantaranya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kasat Intel Polres Rohil, Kepala Dinas DPMPTSP, DKPP, Dinas Koperasi dan UMKM, serta perwakilan BPN, Camat Balai Jaya, Lurah Balai Jaya Kota. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Salim Infomas Pratama belum memberikan pernyataan resmi terkait ancaman tuntutan 40% lahan yang diajukan oleh masyarakat Balai Jaya tersebut. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Dalam kepengurusan ini, mungkin Bapak dari asisten 1 mungkin Bapak juga mengenal saya, Ibu Kades Koperasi, Ibu ya, kita tahu semuanya. Jadi menyambung cerita kita yang terdahulu. Jadi kalau bisa sekarang tolong berilah ketentuan yang pasti untuk perjuangan Koperasi Bumi Melayu Berjaya ini yang didukung oleh masyarakat sekitar Balai Jaya. Tolong Pak, kepada Bapak yang terhormat, Bapak dari pihak manajemen PT Salim Infomas, tolonglah kami perhatikan masyarakat sekitarnya. Jadi sekarang masyarakat sekitar itu udah banyak yang susah Pak. Terlalu udah, jadi jangan disalahkan besok ada sifatnya meninja, mencuri sawit. Tolong kalau ada untuk mereka itu tolonglah diselesaikan. Dan lagi pun yang saya sampaikan ini sesuai dengan undang-undang. Undang-undang 31, tapi tidak usah satu kali ya Pak ya. Nanti sesuai kan sudah ada di dalam Bapak semuanya. Supaya saya sampaikan lagi masalah undang ini. Tolonglah kewajiban yang 20% itu yang masih di dalam alia perusahaan PT Salim Infomas itu tolong dikeluarkan yang 20%. Itulah yang pertama dulu yang kami usulkan dari pihak Koperasi Bumi Melayu Berjaya. Cukup aja dulu Pak ya, sebagai penjelasan saya. Jadi kalau bisa jangan berulang lagi, capek kita Pak. Dari tahun 2019 lagi Pak. Mari kita cek akte pendirian pada hukum kita. Mungkin Ibu Kades sudah tahu ya. Lebih paham lagi Ibu Kades, sudah tahu ya bahwa Koperasi Bumi Melayu Berjaya ini. Ya, itu adalah dulu Pak ya yang bisa saya sampaikan dulu. Secara proses perpanjangan, tetapi izin usaha perkebunan kami itu berlaku selama melakukan kegiatan usaha perkebunan seperti itu. Nah, awalnya memang kalau kita lihat historis ya Pak ya, tuntutan ini ditujukan kepada 5 perusahaan, ya, 5 perusahaan. Jadi 3 itu perusahaan Infomas, ya, 2 lagi itu adalah Minamas.
Nah, yang dua itu tunggal mitra dan juga lahan tani sakti. Jadi memang lima perusahaan ini pada saat pertemuan di kantor bupati, di mes kediaman bupati itu juga memang diundang seperti itu ya, diundang hadir. Nah, kalau saya lihat di undangan ini kan sebenarnya hanya kami ya Pak ya, dari Pomas yang diundang. Oke. Jadi kami menjelaskan dari sisi kami ini Pak. Nah, jadi itu tadi yang pertama mengenai perizinan. Saat ini guna usaha kami masih sedang proses perpanjangan Pak ya. Terakhir sudah dilakukan panitia B, dan saat ini kami terus melakukan koordinasi ya dengan BPN terkait ya, BPN provinsi termasuk nanti ke kementerian seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengenai FPKM ya, atau plasma seperti itu. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, memang ini sudah beberapa kali dijelaskan Pak ya oleh dinas ataupun regulator ya Pak ya. Hanya memang kesimpang siuran itu masih tetap disampaikan kewajiban 20% dikeluarkan kan gitu ya. Nah, dikeluarkan ini seperti apa maksudnya? Kalau dikeluarkan dari lahan ya, itu regulasinya itu kan tidak mengatur terkait bagi-bagi lahan ya Pak. Itu kemarin sudah ditegaskan juga. Mengenai FPKM ini tidak ada di situ ketentuan mengenai bagi-bagi lahan. FPKM ini adalah fasilitasi pembangunan hukum masyarakat ya, yang memang secara regulasi itu dibagi dalam 3 tahapan atau 3 fase sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Serta instansi lain yang tidak bisa saya sebutkan, yang belum saya sebutkan, dan seluruh peserta rapat yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini. Puji dan syukur Pak kita panjatkan karena kita masih diberi kesehatan Pak. Di bulan yang suci ini kita masih bisa berkumpul, kita bisa menemukan solusi ya Pak ya. Jadi Bapak Asisten, sebagai laporan awal kami bahwa dilakukan sejak beberapa tahun lalu ya, dan juga sudah dilakukan fasilitasi juga oleh berbagai instansi, mulai dari kepolisian, kemudian mediasi secara tatap muka ya, terakhir itu pada bulan Februari kemarin ya, ada aspirasi juga ya, orasi, dan yang paling tinggi lagi itu sudah dilakukan mediasi Pak ya, waktu itu mediasi oleh Bapak Bupati yang lama di mes kediaman beliau itu pada 5 November 2023 waktu itu. Jadi pihak BME diundang, kami juga diundang, dan di situ juga seluruh instansi khususnya yang menaungi ya terkait di situ dinas pertanian ataupun perkebunan disuruh untuk presentasi, untuk menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dari fasilitasi atau PKM ini, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Karena memang kita pahami juga regulasi terus berkembang waktu itu ya sampai sekarang, sehingga ada pemahaman yang keliru, sehingga pada saat pertemuan tersebut ya, dari kepala dinas langsung membuat poin-poin yang ditayangkan di TV dan memberikan penjelasan kepada kami semua pada waktu itu. Jadi itu yang pertama sebagai informasi Pak ya. Tidak ada yang berubah Pak, kami tetap menyatakan bahwa sebagai presentasi itu sudah kami laksanakan bukan dalam bagi-bagi lahan, bukan dalam bentuk bagi-bagi lahan gitu loh. Kalau Bapak bicara Bapak semuanya seperti itu, setelah Bapak melihat surat-surat, ini sudah benar, kami siap memberikan 20%. Itu benar, itu yang diatur di regulasi itu Ya, benar. Bapak mengatakan kami siap memberikan 20% setelah Bapak melihat surat-surat. Kalau sekarang Bapak tidak ada. Kalau dibaca lagi surat itu dari disebut itu sudah jelas membuat undang-undang yang tadi disebutkan, undang menafsirkan katanya. Kami baca itu Pak, kami nggak menafsirkan. Silakan dibaca lagi.
Itu suratnya. Ya. Yang kedua mengenai tadi Bapak bilang dari 2019 sama siapa? Ya, dari 2019. Operasi Bela sendiri. Itu suratnya bukan mengajak kerjasama, Pak. Ada satu bundel itu kami bawa. Tidak pernah kami ngajak kerjasama. Beliau minta Kami tidak lahan. pernah. Kami Kami plasma. Ya, kami tetap meminta plasma kami Ini di bukan partai. minta kerjasama ya. Kami Yang tidak lain pernah. Ya. Gimana ceritanya kami mau ngasih? Tidak pernah. Ini ada di- Saya tidak pernah mengatakan minta secara mitra Ini kita antara tahu koperasi. berdasarkan dokumen yang Ya, ada. kami tetap menunggu. Nggak bisa. Resolusi lahan plasma 20%. Tetap masih ada surat dari kementerian, surat dari bahkan dari KSP pun ada juga kita. Kami tidak pernah meminta apa minta secara netral tidak pernah. Kami tetap menuntut hak 20% yang dalam hajat pun. Jadi kalau begini kan berarti undang-undang 20% itu tidak ada menurut perusahaan. Ya, itu juga. Makanya tadi Pak Satu bilang jatuh ke jawab. Ini sama dengan ini. Yang kemarin yang mau kita seksana kemarin. Ya KSO maksudnya ada apa? Hah? KSO-nya bukan. Adidas dengan KSO kemarin. Itu maksudnya iya KSO itu ada apa? Berarti dong. Ini contoh. Jadi saya bilang selama ini udah lama saya minta itu dalam data itu hari ini sudah terbukti ya kan bahwa lahan itu memang masuk kawasan hutan ya kan dan dikuasai oleh PKH dan diserahkan dengan dinas untuk KSO kan sama dengan ini nanti Nah, ya ya berbeda tuh Pak Asisten. maksudnya gini Ya, karena ini tutup itu. enggak kemarin kan saya menyarankan ya perusahaan ya kan ketika saya hadir kembali untuk memfasilitasi mediasi tak tuntas Pak karena persoalan itu di pusat ya. Nah, akhirnya apa sebelum mereka sama-sama di pusat selesai Pak mereka difasilitasi langsung ke Jaksa Agung Pak ke Jaksa Agung kan ke Kejati nah. Ya? Nah, saya PKH Kejati Pak saya menyarankan itu kembalikanlah pada yang melakukan kebijakan yang melakukan izin Pak Pemda ya dalam hal ini dia berperan ketika kalau fasilitasi itu dianggap atau dijadikan sebagai bagian dari lahan maka ketika itu baru Pemda masuk untuk menentukan terutama masalah perizinan ya, dari tahun berapa sampai kapan terakhir kemudian sampai saat ini apakah sudah proses panjangnya apakah sudah dimulai ya kan dan juga mengenai plasma di sini ada dari dinas KPP ya kan mana status mengenai plasma ini silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten beserta jajaran dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, seluruh yang hadir di ruangan ini. Yang kami hormati juga Bapak Hasan Basri beserta dengan pengurus dan juga rombongan ya Pak ya. Ya. Kemudian perwakilan dari Polres, Polsek ya Pak ya. Kemudian dari TNI kalau ada. perizinan atau perpanjangan izin perkebunan PT Pomar ya Pak. Ada informasi itu yang perlu kami terima gitu ya. Nah. Itu yang disampaikan Mas ini memang benar sesuai yang disampaikan bahwa sudah di BAP. Akan tetapi kelanjutan apakah sudah selesai atau belum secara tulisan memang kalau kata belum. Karena kalau sudah selesai itu umumnya secara aturan secara aturannya bahwa nanti akan muncul SK yang dikeluarkan oleh
pejabat sesuai dengan kewenangannya dan akan didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hilir oleh pemohon perpanjangan tersebut. Demikian. Mengenai tentang plasma, sebenarnya 20% itu kan tidak secara aturan tidak di BPN pimpinan. Itu muncul ketika adanya izin. Nah mungkin yang lebih berwenang dari perkebunan atau pertanian pimpinan. Ya. Kalau di kami kantor pertanahan lebih pada nanti legalisasinya terhadap masyarakat ini, calon produk ini. Ya, secara konfirmasi ada ketentuan mengatur mengenai pembagian itu, berapa ATR itu? Tidak ada ya sebenarnya. Tidak ada ya? Ke peraturan Undang-Undang 34 kalau nggak salah 2014 yang kemarin Februari dari 6 2023 tentang Cipta Kerja. Nah teknisnya dia nanti lebih ke Kementan. Oke lanjut Pak, dari dinas dari Nah itu yang menganalisa pimpinan mengkaji bahwa dari perusahaan ini kewajibannya 20% ini sudah dilaksanakan seperti apa? Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Nah itu nanti kan bagian yang mengeluarkan perizinan tersebut pimpinan. Verifikasi ya? ya verifikasi kan? Ya betul, verifikasi di sana. Nah kalau yang disebutkan beliau tadi, memang salah satu syarat di perpanjangan itu adalah apa yang disebut tadi. Ada salah satu syaratnya 20% Dari lahan. Nah, ketika izin sudah keluar, artinya memang berarti kan sudah disetujui oleh yang memberikan izin. Ada tidaknya 20% tersebut. Demikian mungkin. Pastikan kita terpaksa ke pusat juga. Pastikan gitu kan. Bisa ini mencarikan solusi ya kan? Itu terserah dari pihak koperasi dan pihak usaha. Dengan nanti ada banyak penafsiran gitu kan. Kita mengatakan fasilitasi. Nah, padahal pembagian lahan ya kan, diambil bagian lahan itu. Aturan kan banyak berubah juga nih kan. Undang berubah, PP, Perpres, Permen, sampai pusat edaran. Kebanyakan nih. Jadi nanti secara runtut mungkin kan bisa dijelaskan dari pihak kementerian ya, karena itu kewenangan dia. Ya kan, termasuk DKPP kan gitu kan. Paling nanti kalau memang di daerah ketika memang itu ada proses pembagian lahan ya, untuk plasma itu, ketika nanti itu studi dan sebelum dibagikan ya, nanti ada dulu mencari apa namanya calon CPCL ya, calon petani calon lahan. Kalau saat itu memang plasma itu diartikan bagian mengambil bagian dari lahan. Tapi kalau fasilitasi beda lagi gitu kan. Saya kira titik masalahnya cuma ini lagi, fasilitasi atau bagian dari lahan. Saya ini baru di DKPP. Namun kembali saya mengajak atau melihat sejarah. Kalau dulu saya kan orang Kubui Pak. Jadi kalau di Kubu itu ada namanya Jatim Jaya Perkasa. Perusahaan Jatim Jaya Perkasa. Waktu Jatim Jaya Perkasa itu berdiri sama Sinan sekitar tahun 1909 sekian. Saya belum kawin di Rajang, tapi datang kuliah. Itu pembentukan pertama rapat di Jatim itu, kami juga ikut. Itu dari pemuda. Mereka membuka lahan perkebunan itu ada SK Pak Bupatinya masalah plasma atau plasma. Saya lupa SK Pak Bupati Anak Makmum. Itu dalam itu dikasih 20% juga plasma. Jatuh dia Perkasa tahun 97. Belum kita belum mekaran. Itu ada. Memang dibagikan sampai pemiliknya ada nama-namanya, sampai itu di apapun ada di langsung di BPN dikasih nama-namanya per orang 1 hektar. Itu lebih kurang 50.000, saya lupa Pak, tapi dokumennya masih ada sama saya. Itu memang dibagikan untuk masyarakat, dibagikan oleh koperasi. Waktu itu langsung silakan Pak Anas, ketua koperasinya, itu mau dibagikan. Kalau saya itu tahun sekian, kalau POMA ini begini sudah lama nih.
Thomas tahun berapa Pak? Berapa? Proses izinnya? Rumahnya itu 2000 Pak kalau izin usaha perkebunan. 2000 kan? Nah, sementara Pak Jatim yang berkasa secara aturan itu Pak bisa Jatim mengeluarkan aturan plasma. Per lokal Pak. Per lokal itu beda. Per lokal itu saya masih SMP, SMA. Ya saya waktu itu dapat Tahun 91 tuh. hasil satu. Saya sendiri punya. Nah itu per lokal beda. Ada paketnya Nah ada. itu dikasih presiden, Ya. bukan perusahaan. Presiden mengasih kepada masyarakat 2 hektar di bagian satu. Termasuk itu yang saya dapat. Itu pun tetap juga berbahasa plasma. Kalau dulu namanya KKPA ya Pak ya. Kalau plasma ini menurut saya nanti Pak kita cari aturan yang mengikat. Kalau Jatim 9 sekian bisa ngasih plasma, mungkin ada aturan. Mengapa aja Infomas Bisa. mungkin 2000 tidak memberikan plasma, itu kan masyarakat. Ini perlu dipertimbangkan kalau ada aturan, pihak perusahaan tak terlalu Sudah memiliki IU Pak ya di tahun 2000, artinya di bawah tahun 2007 ya, karena regulasi itu membatasi 3 fase itu Pak. Ya di bawah 28 Februari sampai 2007 sampai ke bawah itu adalah kegiatan usaha produktif, kemudian 8 Februari sampai 30 November 2020 itu pembangunan kebun, dan di atasnya itu bisa dilakukan plasma kalau itu dari pelepasan kawasan hutan seperti itu. Itu diatur secara rinci di Surat Edaran Dirjen PUN ya 12 Juli 2023. Ini kalau kita lihat searching di internet itu ada pengaturannya seperti itu. Jadi dalam implementasinya Pak Asisten, sesuai dengan regulasi tadi, kami sudah bekerja sama dengan 8 koperasi dan 3 kelompok tani. Ya. Jadi pada saat kemarin ya unjuk rasa tanggal 12 Februari dari pihak BMB kan juga menanyakan itu 8 koperasi dan 3 kelompok tani siapa aja, itu sudah kita sampaikan ke pihak BMB ya. Jadi kami dengan 8 koperasi dan 3 kelompok tani ini melakukan kegiatan usaha produktif itu ada beberapa macam Pak. Ada pembinaan dan penerimaan TBS, ada penyediaan bibit bersertifikat, ada asistensi kami dalam replanting ataupun bangunan kebun seperti itu. Jadi ada beberapa kategori mengikuti pedoman kegiatan usaha produktif yang diatur di Permentan 18/2021 seperti itu. Jadi sampai sekarang itu masih berjalan Pak, masih berjalan kami laksanakan. Jadi kalau seperti tadi ya yang disampaikan tuntutan mengenai kewajiban 20% yang pemahamannya dikeluarkan dari lahan, nah tentu itu kami tidak punya dasar untuk mengeluarkan 20% lahan dari lahan itu Pak, karena memang regulasinya tidak mengatur seperti itu. Jadi mungkin sebagai awal itu dulu Pak tanggapan kami, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut Pak. Terima kasih Pak. kasihkan, kalau ada atur kasihkan. Kan kita ini kan amanah nih, bentar lagi kita akan mati semua ini. Tepuk tangan. Masyarakat kita urus Pak, kita bantu, kita tidak memihak kemana-mana nih. Nah ini berhubungan tanggung jawab. Infomas ini kan sudah lama berdiri. Jatim itu contoh tadi 9 sekian dia kasih plasma 20%. Ada di nama-namanya. Jangan nama-nama lama sih Pak. Iya diserahkan koperasi, tetapi koperasi sebagai ini tidak memberikan itu masyarakat. Itu hak. Yang penting saya dulu jadi dapat, saya paling tak suka lah kalau masyarakat ini diambil gitu. Makanya orang saya masih ada tuh Pak. Ngapa plasma tidak dibagikan, maka tidak dibagikan? Karena saya merasa tanggung jawab saya jaman. Karena besok saya mati, saya akan bertanggung jawabkan itu. Tepuk tangan. Itu bangga kita hidup di atas dunia ini kalau tidak benar. Saya juga mengharapkan ini
dari pihak Informas, kalau memang itu ada aturan masyarakat sekelilingnya, saya mengharap itu bisa dibantu. Saya tidak kenal Pak, ada orang yang waktu demonstrasi besar-besaran di Informas dulu kan saya yang hadir itu. Waktu di Snaker, saya tak takut, saya datang. Ini orang mengaku, saya tak salah. Jadi di hari ini, coba kita kaji sama-sama Pak. Kalau itu ada masyarakat, berikan. Kalau memang aturan tidak ada, usah dikasihkan. Buat kerjasama baik-baik. Dan juga pihak dari masyarakat, kalau memang ini tidak ada hak masyarakat, sesuai aturan tidak terlalu mau menuntut. Iya betul Pak. Pendosa kan? Nah, kalau tidak ada hak menuntut, jangan menuntut. Betul Pak. Kami tidak akan menuntut kalau memang tidak ada hak masyarakat. Aturannya presiden segala macam itu Pak, kita berjuangkan hak masyarakat. Tidak perlu kita ragu, kita tidak takut sekarang karena membela itu kebenaran masyarakat, karena kita bentar lagi akan pensiun ini. Kita berjuangkan masyarakat. Jadi adil, kita menjadi keadilan. Jangan kita istilahnya tidak butuh keadilan gitu. Itu gambarannya Pak. Saya ketahui plasma ada jadi itu nyata. Ada Pak Bupati masih ada sama saya. Dalam itu pertama poin yang harus kita ambil itu ya, plasma Jatim Jaya Perkasa tidak boleh dijual belikan kepada siapapun. Saya masih ingat. Betul. Ada. SK itu semua Mas. Kalau benar hak masyarakat, mohon itu dikasihkan. Kalau tidak ada, jangan dikasihkan. Kalau disampaikan. Kalau ada, sampaikan. Ini hak masyarakat dan perusahaan ini. Karena kita ini kalau tidak ada masyarakat, perusahaan ini tidak ada. Kemudian. Waalaikumsalam. Bagaimana itu ketentuan keputusan itu di sana tidak di PPN ini. Jadi gini, dia ada fase-fasenya. Seperti hari yang begini, tahu persis seperti ini. Jadi fasenya, jadi membedakan ada yang fasilitasi. Kalau fasilitasi ini kan bahasanya kan luas kan, ya kan? Jadi bukan dalam bentuk mengambil bagian dari Usaha. lahannya itu, ya kan? Kalau dia berbagi seperti itu, itu dari lahannya. Sekarang yang dilakukan untuk informasi yang mana gitu. Nah itu, ya kan, kita melakukan peraturan menteri dan menjelaskan. Ya kan? Inilah memang dinamikanya ya, memang karena ada peraturan yang terus update, kita pun diumumkan dengan adanya peraturan baru tersebut ya. Jadi kemarin pada saat di kantor bupati itu sudah disosialisasikan oleh kepala dinas perkebunan waktu itu. Tapi untuk menegaskan itu Pak, pada saat unjuk rasa kemarin yang orasi dari BMB itu ya sudah. Jadi ternyata dari operasi BMB ini juga sudah berjuang sampai ke provinsi Pak. Ke provinsi sudah sampai ke Dispun provinsi dan termasuk juga ke gubernur. Ke pusat Pak. Ke pusat juga ya. Nah jadi kami kemarin kebetulan dikasih surat Pak ya. Surat dari Dispun. Jadi intinya ini memang menjelaskan mengenai bagaimana regulasi plasma itu termasuk kaitannya dengan kami Salim ya Pak ya. Nah ini sudah jelas ada suratnya itu Pak, tanggal 23 September 2024 termasuk tembusannya disampaikan Gubernur, Bupati dan Kadis Pangan dan Pertanian gitu Pak ya. Jadi di sini jelas Pak, mungkin nanti bisa kita share ini mengenai peraturan mengatur itu sudah dirinci mulai dari undang-undang ya, kemudian peraturan PP-nya, kemudian peraturan menterinya sampai kepada surat edaran kami, mulai dari yang tertinggi sampai ke yang terendah begitu. Bahkan anak-anak kami bisa sekolah. Ini ada yang sampai kelas 6 SD, kelas 2 SMP, berhenti gara-gara ada biaya. Ada kita penyalahan kita. Tak punya lahan. Habis kita. Pernah nggak itu juga apa? Inilah yang nama lintas-lintas tanah. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari korporat di sini. Saya mau menanyakan kepada Bapak. Bapak sebagai rekan perusahaan kan? Waktu kita pertemuan tanggal berapa itu semalam? Tanggal 9 juga. Bapak setelah melihat surat-surat kami, apa kata Bapak? Oh ini sudah benar. Kami siap memberikan 20%. Kenapa sekarang Bapak berubah? Kenapa Bapak berubah? Dan Bapak cerita mau tidak plasma. Kalau ada menjadi plasma, tentu ada plasmanya. Mana plasma itu? Jangan masyarakat dibola-bolakan, jangan digeluh-geluh. Giling-giling di tanah negara, tanah rakyat Pak. Anda ini penumpang juga di negara. Jangan mereka Anda berusaha lebih kuat dari penguasa lebih berkuasa daripada perusahaan. Jangan dunia Indonesia ini diatur oleh pengusaha. Mau jadikan apa rakyat ini Pak? Kalau begini cara bapak-bapak ini, kita kan semua beragama, pakailah agama. Katakan yang benar itu benar, meskipun lidah pun terasa pahit. Jangan bertolong-tolongan di dalam kesalahan, bertolong-tolongan dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau bapak-bapak ini semua bertolong-tolongan dalam kesalahan, tunggu Pak kehancuran akan datang. Ingat apa kata Tuhan di Al-Quran? Apa kata Tuhan? Ciri-ciri orang-orang seperti bapak ini, orang yang memberi sesat dengan petunjuk, memberi siksa dengan ampunan. Alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka kata Allah. Ingat Quran. Itu yang Bapak inginkan. Perlu Anda sejukkan. Perjuangkan rakyatmu, bangsamu, saudaramu. Jangan perjuangkan orang yang orang asing berkuasa di Indonesia hanya mau menginjak-injak bangsa kita. Sampai kiamat begini tuh. Kalau begini tuh, itu yang terjadi di negara ini. Bapak-bapak ini jangan mau jadi apa? Jangan semangat. Semangat orang lebih besar daripada Bapak. Bapak selalu berbohong. Tahan membalik fakta mereka, ayasa fakta. Semua kok Bapak atur dengan uang. BPN tidak berani tegas. Kalau sudah datang orang berusaha. Nah, saya terbuka aja. Membuat peta bidangnya tidak berani sama semua perusahaan. Karena perusahaan tidak bisa menunjukkan legalitas. Saya berusaha ke perusahaan dapat hektar. Nah, karena APL itu alasannya ada saya punya. Kenapa? Jumlah keperusahaan diundangkan desa 3 kali tidak mudahkan. Siap tuh kepala desa tidak berani keluar ke surat. Pak Camat tidak berani keluar ke surat. Apa ini negara yang adil makmur? Ini ada Pancasila di Indonesia. Yang ada Pancasila seperti ini. Manusia yang adil dan beradab tidak ada. Yang ada manusia biadab sekarang di negara kita ini. Mau jadikan apa bangsa ini? Bentar lagi kiamat di dunia ini. Apalagi perang dunia kita bakal mati. Bapak-bapak ini sasaran utama nanti. Biar tahu bapak-bapak sadar bahwa istighfar bapak-bapak semua. Saya juga orang suruh bapak yang juga mundurkan, kita orang sama saya semua kan. Tapi bapak-bapak ini nggak dapat petunjuk kepada kita. Perkebunan fase 1. Nah, itu tadi Pak, fase 1 itu kewajibannya adalah untuk melakukan usaha produktif dengan masyarakat sekitar. Jadi jelas sebenarnya pasalnya Pak. Langsung ditandatangani Kadis Perkebunan Provinsi. Jadi apa yang disosialisasikan pada saat di Mes Bupati kemudian terbit surat lagi dari Dinas Provinsi Perkebunan itu sebenarnya sama Pak penjelasannya. Sehingga itu tadi yang kami jelaskan pada saat di awal. Kemudian mengenai pembagian lahan itu tidak ada Pak pembagian lahan. Seperti itu. Apa kita nanti paling tidak kita kaji lah ke depan bagaimana. Saya pun penasaran juga nih Pak. Saya yakin dalam sekian bisa plasma. Ini saya tengok regulasi peraturan menteri tentang perizinannya tahun 2013, 2013, 2021. Ini ada regulasi. Nanti bisa. Berarti kalau lokasi menuju ke bawah, ya kan? Tidak berlaku bagi ekspor perkiraan. Maka format agak apa? Jadinya itu bagi-bagi dia. Itu Pak sekitar 97. Itu betul itu. Memang ada SK-nya dari Pak Bupati Manajer, Pak Anas Makmun. Ada SK itu. Silakan dengan koperasi. Ini perbandingan aja Pak dari Humas ya, dari Humas tahun 2010. Gimana Pak?
Oh jangan menggunakan. Ketika mau izin, kami menggunakan negara ini, dari sini, sampai ke tingkat sekali. Baru nanti, kenapa saya ingin tahu juga fasilitasi ini, kami ada laporan Pak. Kami Pemda saya belum pernah mendapat laporan fasilitasi yang dilakukan oleh usaha ini terhadap 5 operasi ya, 10. 8 korporasi 3 perusahaan. 8 korporasi 3 perusahaan. Nah ya, saya belum pernah lihat ini apa bentuk fasilitasi. Ini buat jasa beda Pak? Beda. Beda kan? Jadi memang ini bukan proses yang kita pilih dari Tangerang oleh dinas pertanian dan perkebunan juga. Ikut dinas itu ya? Iya. Nanti kalau mana kita minta lah Pak ya? Perjanjiannya gitu ya? Itu perjanjian sama kayaknya. Sama. Perjanjian kemitraan antara e-commerce dengan operasi masyarakat, operasi dengan itu petani itu kan diketahui oleh dinas gitu. Atau mencari file. Itu dinas siapa zaman itu? Apanya? Kadis Pak? Iya. Kadis ini. Kalau ini sekali kata kadis. Kepala dinas yang Kadis apa atau Pak Burhan enggak? Pak Burhan itu kadis pula soal bukan Pak Burhan. Ada nak, tapi izin saya, ada nak kopi ini apa? Ada Pak. Ini Pak. Nanti sekalian surat itu Pak, saya perbandingkan aja nanti. Iya. Saya perbandingkan nanti dari hukum plasma Jatim di perkasa saya itu. Saya dokumenkan, saya perbandingkan nanti. Itu langsung dari Itu, kita belajar sama-sama. Mungkin langsung saja Pak. Sepengetahuan dari peraturan undang-undang ya Pak. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada payung hukum utama yang menyatukan berbagai jenis izin menjadi satu izin usaha perkebunan. Undang-undang ini juga mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat plasma minimal 20 hektar. 2004. Undang-Undang 18 2004. Nomor 18 tahun 2004. Nah, namun isi dari 20% itu mungkin Pak Saiful ada lebih paham Pak, apakah 20% itu tanahnya atau dalam bentuk lain, misalnya bantuan benih atau bantuan apalah seperti plasma Pak ya. Nah ini yang perlu kita dalami lagi. saya batasi dulu salah. Artinya keluar sebelum 2004. Apakah menggunakan berlaku untuk ini? Apa misalkan? Apa yang lagi izin? Undang belum ada. Apa mungkin kita mengacu undang-undang pemerintah? Oke. Azas undang kan tidak berlaku dulu kan? Itu berlaku ke depan. Undang-undang belum ada nih. Ini saya ingin izin. Mungkin dari BPN mungkin bisa bantu Pak menjelaskan mengenai verifikasi dalam proses perizinan Pak. Apa saja persyaratan, ya kan, yang dilakukan untuk menolak yang berada di izin. Jadi terima kasih juga ya. Mohon maaf kan ini saya jelaskan ya mestinya malah akan menjadi Itu seksi apa? Itu seksi apa di? kalau hal ini mengenai tangga atau itu sebenarnya bisa di seksi 3 di seksi penataan. Tetapi kan pada intinya sebenarnya munculnya 20% itu bahwa sesuatu ketentuan itu muncul ketika ada perizinan, ada pengurusan perizinan dalam pembahasan lagi itu maupun permohonan baru lagi itu maupun perpanjangan dari itu. HGU nomor 5 tahun 1988 seluas 19.500 hektar dan HGU nomor 53 HGU BPN tahun 1999 seluas 1.884. HGU nomor 5 terbagi ke dalam beberapa sertifikat, yaitu sertifikat HGU nomor 2 tanggal 17 Februari 1990 seluas 9.688,2 hektar mencakup area Sungai 2 Estate dan Barat Estate.
yang telah berakhir pada 17 Februari 2025. Baru sertifikat HGU nomor 3 tanggal 17 Februari 1990 seluas 10.048 hektar mencakup area kayaran estet dan rencana estet berakhir pada 17 Februari 2025. Jadi Pak, demikian sebagian besar HGU perusahaan telah berakhir masa berlakunya. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang melanjutkan kegiatan usahanya wajib mengajukan perpanjangan atau pembaruan HGU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Berdasarkan pasal 3 Pak, Permen ATR BPN nomor 18 tahun 2021, itu disebutkan bahwa salah satu syarat perpanjangan dan atau pembaruan hak guna usaha yang berasal dari tanah negara atau hak pengelolaan adalah adanya bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban tersebut pada saat pemberian haknya. Sama juga yang disampaikan sama Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid dalam untuk tahap perpanjangan atau pembaruan hak itu wajib mengeluarkan plasma 20% Pak. Di dalam HGU, kalau di luar HGU namanya suplegen, itu kata Menteri ATR BPN. Dirjen ATR BPN Pak. Iya Pak. Satu dan 2 tidak dapat dilaksanakan, perusahaan perkebunan tetap harus menyediakan lahan untuk kebun masyarakat minimal 20% diambilkan dari area hak guna usaha dengan ketentuan dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian secara bertahap kepada pemegang hak guna usaha dan pengelolaan kebun masyarakat mengacu kepada standar pengelolaan perusahaan perkebunan. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh lembaga penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat petani beserta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui koperasi yang dibentuk petani peserta. Provinsi, tapi kalau memang diperlukan semacam telaah lah ya Pak ya, telaah dari kementerian. Memang kan ini kan regulasinya dari kementerian langsung, sehingga mungkin itu juga bisa jadi bantuan kita. Tapi memang yang kami mohon, ketika misalnya itu sudah kita sampaikan, kemudian dijawab, kemudian jawabannya juga mungkin dari BMB atau kami tidak suka, artinya kita patuhlah dengan jawaban itu nanti. Seperti itu, jangan lagi dipersoalkan ketika misalnya sudah diberikan penafsiran regulasi dari yang lain lagi, seperti itu kan. Nah ini kami prinsipnya setuju aja pimpinan minta pendapat ataupun telaah dari Kementerian Pertanian. Terima kasih pimpinan. Konsultasi ke kementerian baik itu ATR maupun dari DKPP Pertanian, Kementerian Pertanian, ya. Ya, untuk mendudukan ini penafsiran tentang pembelakuan terhadap kebijakan pemerintah pusat ini. Kalau diadakan itu aja dia kan? Apa yang mundur ke belakang lagi? Tapi ini kan ada surat penjelasan dari itu. Bahkan dari gubernur, dari Bintan kan ada. Itu tetap plasma 20% itu di dalam area perusahaan itu tetap wajib dikeluarkan dulu dalam. Perusahaan tidak mengeluarkan itu ya izinnya nggak bisa diperpanjang. Ya, kalau bang ternyata perusahaan tidak memenuhi kewajiban seperti itu diusahakan, pasti tidak keluar karena berpanjang. Tapi kita yang juga, oke? Ya sekarang ini perpanjang tidak perpanjang itu kan terlalu jauh pikir masyarakat itu. Kenapa? Karena diperpanjang HGU itu tanpa diketahui oleh masyarakat, walaupun tidak diperpanjang. Nol juga. Mana